Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam pembahasan pembelajaran seni budaya untuk kelas 7 sekolah menengah pertama. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang meragakan adegan fragmen atau meragakan adegan-adegan yang ada dalam naskah, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menginjak ke materi baru, yaitu tentang seni teater. Ya, mohon maaf Bapak, beberapa pertemuan terakhir atau beberapa minggu terakhir ini Bapak tidak membuat konten atau tidak membuat bahan pembelajaran karena memang banyak hal yang menjadi penghalang, banyak hal yang menjadi alasan kenapa Bapak tidak membuat konten atau membuat materi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai kembali, kita akan membahas kembali bahan-bahan atau materi-materi pembelajaran seni budaya seperti biasa. Pada pertemuan kali ini kenapa langsung meloncat ke bab 7 atau materi tentang teater, karena memang untuk seni tari saya tidak mempelajari, kita tidak akan mempelajarinya, tetapi nanti kalian akan mempelajari di kelas 8, ya. Jadi sebetulnya untuk kelas 7 itu cukup mempelajari seni rupa dan seni musik, ya. Sebetulnya dikarenakan masih banyak waktu yang tersisa untuk menghabiskan semester ini. Jadi Bapak akan menjelaskan atau mempelajari materi tentang seni teater. Nah, beberapa pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang seni rupa, dan seni musik. Seni rupa tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Terus selanjutnya menggambar ragam hias flora, ragam hias fauna, ragam hias geometris, ragam hias figuratif. Dan seni musik kita sudah mempelajari tentang bernyanyi unisono dan memainkan alat musik sederhana. Ya, Bapak harap pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita pelajari, yang sudah kita praktekkan di rumah masing-masing, baik itu membuat gambar, menyanyikan secara langsung, dan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, dan mengerjakan soal-soal sederhana yang telah Bapak berikan kepada kalian. Itu Bapak harap nanti ketika memang si pembelajaran teater ini masih saja menyisakan waktu semester ini, kita juga akan balik lagi ke materi-materi yang sebelumnya yang tadi Bapak sebutkan tentang seni rupa dan seni musik. Kita akan bahas lagi demi lancarnya nanti PAS, ya, penilaian akhir semester. Kembali lagi ke bab 7, ya, meragakan adegan fragmen. Bisa kalian buka halaman 94. Yang dinamakan teater itu ya seni drama, seni acting. Tetapi kalau misalkan kalian ingin lebih tahu mengetahui tentang teater itu, menurut sejarah itu panjang sekali, ya. Ada yang menyebutkan teater itu adalah tempat pertunjukan atau apa namanya, ya, panggung lah gitu. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ada juga yang menyebutkan teater itu adalah bagian dari drama, atau sebaliknya teater itu adalah acting, teater itu adalah penyutradaraan. Itu sangat banyak sekali persepsi atau pandangan-pandangan tentang teater. Yang pada intinya teater itu adalah seni drama, ya, atau seni acting, seni mengekspresikan diri melalui dialog, adegan, blocking, dan ekspresi gitu, ya. Nah, untuk kelas 7 atau untuk seni budaya mendasar, kalian akan mempelajari tentang, kita kembali lagi, ya, fokus ke peta kompetensi pembelajaran. Di dalam peta kompetensi pembelajaran bab 7 itu ada teknik dasar acting, olah tubuh, olah rasa, olah suara, dan yang terakhir itu ada teknik bermain fragmen, ya. Fragmen di sini
bisa disebut dengan naskahnya itu sendiri ataupun itu settingnya, ya, atau propertinya. Nanti kita akan pelajari seiring berjalannya waktu pembahasan. Teknik dasar actingnya berarti kalian itu akan mencari, akan bereksplorasi, ya, mencari bagaimana sih cara acting, bagaimana sih cara acting menangis, cara acting marah, cara acting sedih. Nah, itu nanti sedikit demi sedikit kita akan pelajari lah gitu ya, teknik-tekniknya seperti apa. Nah, untuk mencapai mencapai optimalnya dalam berakting itu harus melalui fase-fase yang memang harus dilatih, ya. Jadi tidak konstan atau tidak instan sedemikian rupa, tapi harus melalui latihan-latihan yang memang kontinu gitu atau bertahap. Latihan-latihan tersebut bisa dilakukannya olah tubuh, olah rasa, dan olah suara. Olah tubuh itu kalian olahraga, ya. Jadi melatih tubuh kalian dari kepala sampai ujung kaki, ya. Seperti olahraga pada umumnya gitu, untuk melatih fisik, melatih untuk fisik olahraga badminton atau futsal, sepak bola. Jadi sebetulnya sama-sama saja. Cuman yang membedakan antara pengolahan atau pelatihan fisik di atlet dan di seni itu hanya istilah namanya saja gitu. Kalau misalkan di atlet itu ada istilah atletik gitu ya. Kalau misalkan untuk di seni itu ada yang disebut dengan olah tubuh, mengolah tubuh kita gitu supaya lentur, tidak kaku. Dan yang kedua itu adalah olah rasa. Olah rasa itu sebetulnya pengolahan jiwa gitu ya. Pengolahan apa yang ada di dalam tubuh kita, pikirannya gitu. Bagaimana kita cara melatih fokus terhadap satu pemikiran atau satu titik. Bisa dengan cara merefleksikan tubuh kalian gitu, dengan cara yoga gitu, dengan cara sebelum, misalkan contoh kecilnya, sebelum tidur kalian bisa mengejamkan mata sambil sila atau duduk dengan nyaman. Kalian tutup mata beberapa kali atau berapa hitungan. Kalian tarik napas, tahan, buang, tarik napas, tahan, buang, dengan catatan pikirannya itu harus benar-benar terfokus atau tidak kosong juga, tapi harus benar-benar dalam keadaan nyaman gitu. Tidak memikirkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi kalian. Dinyaman-nyamankan saja gitu intinya, istilahnya ya. Itu olah rasa, bisa sebelum tidur ataupun sesudah bangun tidur, itu bisa dilaksanakan ya. Dan yang terakhir itu ada olah suara, ya. Ya, olah suara menjadi salah satu hal yang sangat penting juga dalam teater atau dalam acting. Nah, untuk olah suara sebetulnya kan bukan hanya teater, bahkan musik atau menyanyi juga kan pada dasarnya seorang penyanyi itu harus memiliki kualitas suara atau kualitas napas itu kan harus baik gitu kan, harus benar. Bagaimana cara menarik napas, menahan dan mengeluarkan itu dasarnya. Dan ketika memang itu sudah dikuasai, lanjutlah kepada teknik pernapasannya gitu. Teknik pernapasan apa yang akan dia pakai? Misalkan teknik pernapasan dada, perut atau diafragma. Teater pun demikian, untuk mengeluarkan suara-suara lantang di atas panggung itu kan, untuk teater itu pada umumnya kan tidak menggunakan pengeras suara gitu. Ya memang seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya atau seiring berkembangnya teknologi, sebetulnya ya untuk pada saat ini atau pada zaman sekarang itu teknologi pengeras suara itu banyak bermunculan atau bisa digunakan gitu. Berbeda dengan zaman Bapak dulu ketika kuliah ketika kuliah di Bandung ya, di sekolah teater itu
ya ketika pembelajaran, ketika evaluasi hasil pembelajaran itu tidak menggunakan pengeras suara. Bagaimana caranya kita berbisik di atas panggung itu sampai ke penonton yang paling belakang itu berbisik, atau misalkan berteriak sekalipun, bagaimana si teriakannya itu tidak pecah atau tidak tidak merusak kualitas suaranya itu gitu, pecah dalam pengelolaan napas dan pecah pengeluaran suaranya gitu. Jadi tetap jelas gimana caranya itu dulu itu seperti itu ya. Nah, ketika ketiga latihan atau ketiga teknik, ketiga cara untuk mencapai teknik menguasai teknik dasar acting itu dari olah tubuh, olah rasa, dan olah suara itu sudah dikuasai, barulah kita akan nanti mencoba untuk mengaplikasikannya itu ya. Jadi kalian akan ditugaskan acting, sedikit saja acting, mungkin berdurasi 1 menit atau kurang dari 1 menit, 30 detik juga nggak apa-apa. Jadi kalian akan Bapak tugaskan untuk berakting. Apakah kalian berakting sedih, bercerita tentang kesedihan gitu dalam 30 detik itu, bercerita tentang kemarahan, bercerita tentang campuran dari marah, kesedih, dan bergembira gitu kan. Nah, itu bisa dikombinasikan gitu. Nah, jadi ya untuk pertemuan kali ini hanya itu saja. Jadi Bapak hanya menjelaskan teknik-teknik dasarnya saja. Nanti kita akan mempelajari lagi pembelajaran berikutnya tentang teater atau tentang adegan fragmen ini, supaya pembelajaran kalian itu supaya tertata gitu, supaya supaya menjurus gitu ya. Mungkin dicukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Kembali Bapak mengingatkan, karena tidak disampaikan dari awal, untuk kalian yang ingin berpergian, untuk kalian yang ingin beraktivitas di luar rumah, tolong untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan ya, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, atau membawa selalu hand sanitizer yang kalian punya, dan yang terakhir selalu menjaga jarak ya, supaya kita senantiasa terjauh dari virus yang sedang mewabah saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.